Welcome back to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Selamat pagi semua. Salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini kita masuk pada pembelajaran yang baru. Tema 2, selalu berhemat energi. Tematik is the best. Belajar tematik sangat baik dan terbaik karena kita sudah melewati satu tema ya. Oke, kita masuk pada subtema yang pertama, sumber energi, dan pembelajaran yang pertama. Let's go. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama untuk muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Diharapkan siswa mampu mengamati teks visual gambar, siswa dapat menjelaskan macam-macam energi, siswa dapat mengidentifikasi energi matahari dan pemanfaatannya, dan siswa dapat menuliskan manfaat sumber dari matahari. Mari kita lihat satu demi satu. Nah, anak-anak, di dekat rumah Bella sedang ada pasar kaget. Bella diajak ibu ke pasar itu. Bella memperhatikan suasana pasar pada gambar yang ada di samping. Dan di pasar kaget terdapat berbagai sumber energi. Misalnya gas LPG untuk memanaskan bakso, ya. Dan kita akan mempelajari macam-macam energi. Ada energi gerak, energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi bunyi. Ini ya contoh-contoh energi. Ya, kincir angin, kipas angin, setrika, ya. Akan pelajari satu-satu. Apa itu energi? Mungkin di kelas sebelumnya anak-anak sudah mendengar apa itu energi. Kita akan mempelajari secara mendalam, secara berkelanjutan apa ini energi ini. Nah, anak-anak, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ya. Jadi segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi, ya, seperti pada gambar. Lampu akan menyala jika memiliki energi, ya. Kita akan bisa bergerak, bisa berjalan kalau kita memiliki energi, ya, manusia. Sumber energi pada manusia yang paling besar adalah apa? Makanan, ya. Kita makan untuk kita hidup, bukan sebaliknya. Hidup untuk makan, ya. Kita hidup, kita makan untuk hidup. Nah, ada beberapa macam energi. Energi panas, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, ya. Ada beberapa energi. Mari kita belajar satu persatu bersama dengan contoh. Apa yang dimaksud dengan energi panas? Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contoh, matahari dan api, ya. Kemudian energi
cahaya, energi yang dihasilkan dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Contoh, lampu, sinar matahari, ya. Apalagi yang menghasilkan cahaya? Lampu kendaraan, ya, menghasilkan cahaya. Lampu senter menghasilkan cahaya. Kemudian energi bunyi. Apa itu energi bunyi? Energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contoh, alat musik, apalagi yang mengeluarkan bunyi? Sirine. Apalagi? Kita bercerita mengeluarkan suara, ya, bunyi. Energi gerak. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contoh, kincir angin, ya, dia bergerak. Energi kimia. Energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contoh, bahan makanan, apalagi bahan bakar minyak, ya. Kemudian energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contoh, peralatan elektronik, apa semua peralatan elektronik. Setrika, apalagi lampu, apalagi dispenser, rice cooker, semua peralatan elektronik dan masih banyak lagi. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan energi. Energi yang dihasilkan adalah sumber energi, ya. Ada banyak sumber energi yang berada di sekitar kita, seperti matahari, aliran air dan angin, minyak bumi, batu bara, dan gas. Ada lagi baterai atau bahan makanan, ya. Itu merupakan sumber energi. Mari kita lihat satu-satu. Ya, ada banyak di sekitar kita, ya. Matahari, aliran air, angin, minyak bumi, batu bara, dan gas, baterai, serta makanannya. Contoh, matahari, sumber energinya adalah energi panas dan cahaya. Air, sumber energinya adalah energi gerak. Makanan, baterai, gas, sumber energi kimia. Batu bara, contoh sumber energi kimia. Minyak bumi, sumber energi kimia, ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh sebelumnya mengenai energi, mari kita identifikasi macam-macam energi yang ada di rumah atau di sekolahmu. Lalu masukkan ke dalam tabel ini, ya. Seperti contoh, nama benda, kompor, yaitu energi apa dia? Energi panas. Apalagi matahari, ya. Anda bisa pilih energi apa dia. Dan macam-macam energi, ya, yang di atas. Ibu guru rasa anak-anak bisa dengan mudah mengisi kolom ini. Dan kebersamaan juga dapat dijumpai dalam kehidupan kita di mana saja. Ketika kita berlatih, mengisi tabel ini, kita dapat menjelaskan dengan rinci energi-energi itu. Oke, anak-anak, kita lanjut. Pernahkah Anda bangun pagi hari,
Kemudian kita keluar rumah, kita menyaksikan matahari bersinar sangat cerah, ya. Mungkin pernah kita melihat ibu kita menjemur pakaian di halaman belakang rumah. Nah, coba Anda amati, ya, dan jawab pertanyaan berikut. Mengapa matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian? Ya. Yang kedua, sebutkan manfaat energi matahari bagi manusia. Nah, setelah Anda melakukan pengamatan di atas, mari jawab pertanyaan itu. Apa yang Anda dapatkan manfaat untuk menjemur pakaian, ya? Mengapa matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian? Kemudian sebutkan manfaat energi matahari bagi manusia. Kita lanjut. Nah, anak-anak, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Jadi matahari ada dua, energi cahaya dan energi panas. Setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Apa saja peran energi matahari bagi kehidupan di bumi, ya? Ternyata matahari sangat penting, ya, bagi kehidupan di bumi. Nah, mari kita lihat manfaat dari matahari ini. Yang pertama adalah panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan, ya. Di saat seperti ini, ya, ketika kita takut dengan COVID, macam-macam usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah tidak tertular dengan COVID adalah menjemur diri di bawah panas matahari. Katanya matahari bisa menjaga kehangatan suhu, ya, suhu di bumi. Kehangatan suhu ini tetap ditinggali oleh manusia, makhluk hidup. Kemudian, pergerakan bumi pada porosnya dapat menyebabkan ada bagian bumi yang menerima cahaya matahari, ada yang tidak. Nah, bagian bumi yang menerima cahaya matahari ini menjadi terang dan mengalami siang. Jika tidak ada matahari, tentu bumi akan gelap, dan itu bagian malam hari. Oke, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Panas matahari bisa menyebabkan air yang ada di bumi menguap menjadi uap air. Uap air yang jenuh ini akan membentuk awan, akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk salju. Nah, bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam pembuatan makanan atau disebut fotosintesis. Hasil fotosintesis akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Kita lanjut, ya. Masih mengenai peran energi matahari bagi kehidupan di bumi. Panas matahari juga bisa membantu proses pengeringan, ya. Contoh proses pengeringan adalah ketika kita menjemur pakaian, kasur, apalagi selimut dan semuanya, petani mengeringkan gabah, ya, kerupuk ikan, ya, dan ikan asin. Ini bisa membantu pengeringan, ya. Kemudian panas matahari juga bisa membuat air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan dalam pembuatan garam. Semua ada garam di rumah, kan? Iya, ada. Karena orang tua kita, ibu kita memasak, kalau tidak ada garam, rasanya masakan itu tidak enak. Garam ini dihasilkan dari proses penguapannya air laut. Oke. Berikut, energi matahari bermanfaat menghasilkan listrik. Energi matahari dapat
membuat alat untuk mengubah energi matahari menjadi listrik adalah panel surya yang tersusun atas sel surya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi menggunakan tenaga matahari. Kemudian energi matahari juga dapat membunuh kuman. Oleh karena itu, rumah dan orang yang sering terpapar matahari, terutama matahari pagi, akan lebih sehat dibandingkan rumah orang yang tidak terkena atau jarang terpapar matahari. Kemudian cahaya matahari pagi juga bisa membantu pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang. Oke, kita lanjut. Setelah kita mempelajari peran penting matahari dalam kehidupan kita, mari kita melakukan percobaan yang sederhana. Coba anak-anak amati, kita lakukan kegiatan sapu tangan, kita jemur di bawah matahari. Perubahan apa yang terjadi? Sapu tangan basah dijemur di dalam ruangan, apa yang terjadi? Tanaman yang diletakkan di bawah matahari, apa yang terjadi? Tanaman yang diletakkan dalam ruangan, perubahan apa yang terjadi? Kita amati, kemudian kita lengkapi tabel yang ini ya. Oke, mari kita lihat. Nah, setelah kita melakukan percobaan di atas, mari kita tulis berapa manfaat energi panas dan energi cahaya matahari. Apa manfaat energi panas matahari? Ya, silakan Anda tulis pada nomor-nomor yang kosong. Energi cahaya matahari, apa dia punya manfaat ya? Silakan Anda tulis. Saya pikir, Ibu Guru pikir, anak-anak bisa menuliskan dengan sesuai dengan percobaan atau pengamatan anak-anak sekalian. Kalau masih kurang penjelasan, silakan hubungi gurumu atau cari informasi dari media apa saja yang bisa membantu anak-anak bisa mempelajari energi ini. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Kalau masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa hubungi gurumu ya. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, apalagi rajin cuci tangan, jaga jarak, jaga imun kita, makan makanan yang sehat, terlebih iman kita ya. Lalu berdoa kepada Tuhan kita. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ting ting. Salam sehat.